Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Nah, ini aku share kegiatan ya teman-teman. Udah lama gak bikin vlog kegiatan ibu rumah tangga tanpa asisten rumah tangga di rumah sederhana. Ini aku beberes di depan rumah ya teman-teman. Gak tahu kenapa nih kucing suka ngacak-ngacak sampah, padahal kita berasa udah rapi banget gitu ya. Diwadahin semalam itu, dikeluarin yang dari dapur, belum sempat aku keluarin keluar pagar karena males pakai baju gitu ya kan teman-teman. Harus lengkap dengan hijab segala macam, aku tuh udah males, jadi aku taruh aja di dalam pagar. Ternyata kucing acak-acak. Ada yang sama nggak teman-teman? Itu jengkel banget. Yang nama sampah dari dapur ya, ada bekas kepala ikan segala macam lah, jadinya geleh gitu ya. Tapi ya udahlah, karena kucing tidak punya akal sehat seperti kita. Hari ini nggak nyuci karena semalam aku nyuci ya teman-teman. Jadi aku udah beres untuk tugas cuci mencuci. Tapi lanjut, aku mau merapikan pojokan garasi ini. Jadi di garasi aku itu kan nggak ada mobil ya teman-teman. Jadi tempatnya agak legaan ke bagian pojok. Mau aku manfaatin space-nya sedikit aja, sekitar 1 meter untuk penyimpanan barang-barang yang tidak pantas dilihat. Contoh kayak tas-tas, kayak koper, kayak barang-barang kayak gantungan, pokoknya barang-barang yang memang dibutuhkan cuma nggak dipakai setiap harinya gitu. Karena aku nggak ada gudang, jadi ya udahlah kita nyisain aja sedikit. Ini aku tutupin aja pakai tirai kamar mandi sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah aku pakai di sini daripada kelihatan dari luar kan nggak enak dilihat, jadi aku tutupin aja. Untuk tiangnya ini aku pakai tiang dari Shopee ya teman-teman, ukuran berapa meter ya, 3 kalau nggak salah, 3 apa 4 ya. Pokoknya tiangnya nanti linknya aku cantumkan di deskripsi, barangkali teman-teman ada yang samaan butuh yang kayak gini, yang nggak punya gudang tapi pengen rapi, ini tuh bisa jadi solusi. Nah, aku lanjut mau bikin cemilan ya teman-teman. Ini bertepatan dengan jam 9. Jadi udah kriuk-kriuk ya perutnya. Dasar ya perut tukang jajan itu kayaknya nggak habis-habis gitu, lapar bawaannya. Tapi aku ngantisipasi jajan itu nggak usah beli-beli biar lebih sehat dan juga hemat tentunya. Ini aku kemarin beli pisang uli. Ini mau aku bikin pisang geprek kayak gini aja. Biar gak terlalu banyak minyak juga, jadi aku panggang-panggang, dioles-oles margarin. Ini beneran enak banget loh teman-teman rasanya dimasak seperti ini. Yang penting harus dibolak-balik dan pakai api kecil. Nah, ini dioles-oles aja margarin, gak usah banyak-banyak. Dan nanti kita akan kasih taburan ini kacang giling sangrai ya teman-teman. Tapi ada juga orang-orang pakai taburan keju, yaitu tergantung selera. Di sini aku nggak pakai keju karena memang Alia kurang suka keju, nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau kacang dia lumayan suka. Sambil ditekan-tekan terus ya teman-teman. Ini jangan sampai ditinggalin karena mudah gosong kalau ditinggalin, harus sering dibolak-balik kayak gini. Nah, ini juga salah satu jawaban ke teman-teman yang suka sharing soal boncos anggaran jajan. Jadi anggaran itu katanya pusing di kategori jajan, selalu nggak cukup katanya gitu. Nah, salah satunya adalah masak sendiri, baik itu untuk lauk maupun cemilan. Jajan terutama ya teman-teman, karena jajan itu biasanya melebihi anggaran lauk pauk. Itu pengalaman dari teman-teman yang pada sharing. Nah, ini aku pakai taburan kacang tanah sangrai yang digiling kayak gini, enak beneran. Dan lanjut aku mau masak bakwan teri. Ini ada teri 1 ons, aku mau bikin bakwan teri aja. Kebetulan tadi pas suami nggak bekal ya teman-teman, jadi nanti siangnya beli aja di kantor, sedangkan pagi tadi udah sarapan. Ini untuk bekal di Alia sekolah. Alia kan masuknya siang jam 1, jadi memang dibekelin ke setiap sekolah gitu ya. Kadang-kadang cemilan, kadang juga makan berat. Kalau misalnya sebelum berangkat makan siang dulu, biasanya aku bekelinnya cemilan ringan aja. Tapi kalau nggak makan, kadang-kadang nggak mau makan gitu, mungkin masih kenyang ya teman-teman, karena berangkatnya jam 12.30. Biasanya aku bekal yang agak berat gitu, nasi dan lauk pauk. Nah, tadi tuh pesan pengen bakwan ikan, bilangnya bakwan ikan itu kan maksudnya itu pasti teri gitu, karena aku mungkin sering bikin kayak gini, lumayan suka gitu ya.
Untuk bumbu rajangannya ini aku pakai 1 batang bawang daun atau daun bawang. Lalu ada 3 lembar daun jeruk yang aku buang tulangnya biar nggak pahit. Kita akan cincang kasar aja. Oh ya teman-teman, di sini selagi aku ngiris-ngiris sambil aku cerita ke teman-teman ya, karena memang jarang bikin vlog, jarang juga bales DM. Sekalian aja biar panjang kali lebar, aku mau ngejelasinnya di video YouTube. Terkait sharingnya teman-teman soal anggaran keuangan, masih soal keuangan ya. Karena uang itu sangat enak ya untuk dibahas, walaupun sensitif, tetaplah yang namanya judulnya uang itu pasti kesukaannya emak-emak gitu ya. Justru aku malah sekarang jarang nge-share soal budgeting ya teman-teman, soal tabungan. Sebenarnya kalau untuk ngebahas keuangan di Instagram pun rame terus ya, bahkan endorse juga sering gitu mampir, tapi ada tapinya nih teman-teman. Kalau ngebahas soal uang, pro kontra itu kayak seimbang gitu ya. Aku jadi bingung. Banyak hal yang bikin aku merenung dan mempertimbangkan untuk nge-share masalah keuangan atau menjadikan tema konten seputar keuangan, karena dampak ke akunnya itu jadi kayak kurang nyaman teman-teman. Karena ya mau nggak mau kan aku mah bukan artis ya, Umi Alia mah bukan artis, jadi kalau misalnya dikomenin negatif terlalu banyak kayak jadi kepikiran gitu. Nah untuk itu aku jadi jarang nge-share soal keuangan, kecuali memang ada teman yang secara privasi ke DM, aku biasanya ngasih penjelasan sesuai yang aku bisa gitu teman-teman. Secara singkatnya, kalau aku pribadi ngatur keuangan itu dikelompokkan setiap kebutuhannya. Contoh, kebutuhan suami apa aja dalam sebulan, kebutuhan anak, kebutuhan aku. Nanti setelah ada nominal yang matang, yang pas, itu aku kelompokkan. Terus kewajiban yang meliputi kewajiban itu meliputi STNK, nabung untuk pajak, kemudian untuk servis, ada wifi, ada listrik, ada biaya lingkungan. Nah itu kategorinya kewajiban. Adapun kebutuhan itu meliputi belanja bulanan, lauk pauk, dana sosial, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Nah mungkin kayak gitu sih secara garis besarnya. Kalau sinking funds itu sisa dari kewajiban, kebutuhan, kategori anak, kategori suami, baru ke sinking funds. Nah buat teman-teman seperti itu ya kurang lebih kenapa aku jarang nge-share soal keuangan. Dan ngomong-ngomong ini udah mateng deh, dan videonya juga selesai sampai di sini. Jadi mungkin itu pengobat rasa kangen ke teman-teman dengan membuatkan vlog sederhana dari rumah sederhana dan dari ibu sederhana seperti ini Alia. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah dalam penyampaian. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Dan untuk link pembelian produk silahkan cek di deskripsi. Dadah.
kaldu jamur, dan sedikit air. Untuk airnya ini aku nggak takar ya teman-teman, yang penting asal basah dan menyatu.